Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, antisipasi gangguan ginjal akut pada anak. Masih bersama dengan Dr. Nani dan juga Pak Awal. Saya ke Dr. Nani. Dr. Nani, kemudian di awal atau di segmen sebelumnya telah disampaikan bahwa ibu-ibu mungkin atau para orang tua yang panik kemudian ingin memberikan obat sirup kepada anak, namun juga was-was begitu, harus waspada. Kemudian kapan harus memeriksakan diri ketika mendapatkan anak-anak sakit, Dok? Ketika mungkin anak-anak demam atau batuk flu atau seperti apa? Iya, jadi memang agak dilema ya, Iya. karena sekarang kan obat-obat demam, obat-obat batuk itu banyak yang sudah masuk dalam obat yang bisa dijual bebas. Kemudian apalagi sekarang ini musim pancaroba, sudah mulai hujan, banyak yang batuk flu, jadinya memang ini menjadi dilema bagi orang tua. Nah, untuk sebagai saran mungkin ya, kalau karena demam itu kan kadang-kadang ibu-ibu terutama ya, mungkin hanya mengukur suhu anaknya pakai tangan, Iya. atau pikirnya demam. Yang jelas intinya kalau bisa sebaiknya di rumah itu ada termometer biar kita bisa lebih memantau suhu badan anak, karena jangan sampai dia belum demam, belum di atas 37,8 derajat itu, tapi kita sudah buru-buru mencari obat untuk dia penurun panas, padahal bisa jadi itu mungkin sugesti atau barangkali karena kalau diukur pakai tangan itu berarti subjektif dari ibunya ya. Jadi itu mungkin biar kita bisa mengukur suhunya dengan lebih baik. Nah, kalau misalnya sudah di atas 37,8 bahkan sampai 38 ke atas, itu mungkin kita jangan dulu, karena sekarang kalau dulu langsung cari sirup penurun panas, karena sekarang kita masih dalam tahap pemantauan dulu, jadinya mungkin kita kalau dulu mungkin dikompres supaya turun panasnya, atau mungkin diberikan yang penurun panas yang bahkan banyak ya yang dijual itu yang seperti yang tidak perlu diminum, jadi dia ditempel seperti itu. Kemudian kalau misalnya dengan cara-cara itu ibu rasanya tidak ada penurunan atau bagaimana, itu ya langsung saja dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, karena intinya kan meskipun memang ini kita sarankan untuk tidak diresepkan, tetapi kan perkembangannya kita lihat sekarang sudah ada juga yang diperiksa dan ternyata memang itu aman. Jadi ada juga beberapa memang yang tetap bisa diberikan kalau memang itu diperlukan, tetapi itu masih dalam pengawasan. Jadi kalau bisa jangan dulu membeli obat bebas kalau misalnya memang yang selama ini seperti itu, ya mudah-mudahan saja juga tidak perlu jadinya. Tapi kalau misalnya sudah terlalu demam atau terlalu tinggi panasnya, jangan sampai disimpan di rumah juga, jadi langsung saja dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, lalu kapan, Dok, ke misalnya fasilitas kesehatan? Menunggu 3 kali 24 jam kah atau seperti apa, Dok? Ya, kalau demam di anak-anak itu sebaiknya jangan ditunggu lama juga, karena ada juga untuk kecenderungan anak kalau misalnya demamnya terlalu tinggi itu bisa sampai ada kejang demam seperti itu ya. Jadinya kalau bisa jangan sampai, kalau 3 kali 24 jam, kalau dulu kan minum obat sendiri dulu, kalau misalnya tidak ada perubahan baru dibawa. Kalau sekarang mungkin dilihat kondisinya bagaimana, kalau dirasa atau kelihatannya memang tidak ada perbaikan, dengan pengobatan konservatif dalam artian mungkin dikompres atau kita pakai cara-cara tradisional itu tidak menolong, itu langsung saja dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke, baik. Kemudian bagaimana, Dok, langkah antisipasi untuk menekan angka kasus ginjal akut pada anak ini, khususnya di Kota Makassar? Iya, karena sebetulnya yang kasus yang ada saat ini kan itu kasus yang sudah berlalu ya. Jadi yang kasus 2 di Makassar itu dilaporkannya masuk rumah sakit di bulan Maret. Kemudian yang kedua ini masuk rumah sakit bulan September ke Oktober. Jadinya yang saat ini kalau misalnya memang ada, dan ini jangan sampai menjadi tidak waspada untuk orang tua, karena dulu mungkin kita hanya pikir dia demam, dia mungkin diare.
tetapi kita tidak aware dengan buang air kecilnya. Nah, sekarang mungkin kita agak merubah sedikit mindset bahwa yang jadi warning untuk anak itu ya selain misalnya dia demam, muntah, diare, itu kita harus perhatikan juga frekuensi atau volume dari buang air kecilnya, karena perlangsungannya ini cepat. Kalau misalnya yang kemarin dari data-data beberapa yang kita lihat laporan, itu ada yang bahkan hanya sampai seminggu terlambat. Mungkin saja orang tuanya menganggap itu hal yang biasa karena tidak mengecek atau tidak waspada tentang buang air kecilnya, jadinya anaknya terlambat ditolong karena memang sudah jadi ini karena dia gagal ginjal akut, jadi mendadak tiba-tiba, itu perlangsungannya cepat. Yang dari daerah-daerah lain itu tidak sampai 2 minggu, ada yang dari pertama mulai keluhan sampai akhirnya si anak ini meninggal dunia itu tidak sampai 2 minggu. Ada yang sampai di Jawa itu ada bahkan sampai hanya 5 hari mengeluhkan ada masalah, kemudian dia akhirnya terlambat ditolong. Itu bisa jadi karena mungkin orang tuanya tidak aware atau ya namanya ini kan hal yang sudah lama, tetapi sekarang mungkin baru ini ya. Jadi sekarang kita lihat harus lebih memperhatikan lagi jumlah volume urin dari anak. Tetapi dengan catatan kita harus melihat juga intake cairannya ya, karena sepertinya akan susah seorang anak itu buang air kecilnya rutin kalau misalnya pun intake cairannya juga kurang. Jadinya kita lihat dulu bagaimana ininya. Dan memang karena kita kan setiap orang punya kebutuhan cairan yang berbeda. Kalau anak mungkin dia lebih sedikit dari orang dewasa, tetapi kalau misalnya ya mungkin jangan lihat dari air, tapi lupa kalau anaknya minum susu, padahal susu juga air juga. Jadi itu harusnya semuanya nanti harusnya menjadi air kencing. Tetapi kalau misalnya tidak, minumnya banyak tapi tidak kencing, nah ini yang kita sudah harus waspadai. Baik, jadi para orang tua harus lebih cermat mengenali gejala-gejala dan menambahkan, mungkin kalau dulu awarenya kalau anak-anak muntah, diare, demam, sekarang kita lihat buang air kecilnya bagaimana. Baik, saya ke Pak Awal. Pak Awal, bagaimana kemudian langkah konkret ke depan dari Satpol PP untuk menekan peredaran obat-obat yang dilarang? Ya, jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami akan terus menghimbau kepada pengusaha-pengusaha apotik, karena kami juga punya BKO-BKO di kecamatan yang nanti kami akan perintahkan untuk senantiasa turun tiap hari untuk mendatangi apotik, memberikan himbauan bahwa sementara ini jangan dulu mengedarkan obat-obat yang telah ditentukan yang dilarang oleh BPOM, khususnya barangkali yang sirup, dok ya, yang sirup, supaya tidak diedarkan dulu untuk sementara waktu sambil kita menunggu keputusan dari kementerian. Begitu barangkali. Baik, saya ke Dokter Nani. Terakhir, Dokter Nani, harapan dan masukan Anda terkait dengan kemudian adanya antisipasi gangguan ginjal akut pada anak. Ya, harapan kami terutama mewakili pemerintah Kota Makassar ya. Jadi sebetulnya karena ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan, mungkin himbauan kami agar supaya masyarakat jangan sampai juga terlalu panik, jangan juga sampai menjudge bahwa obat ini penyebabnya, padahal ini semua masih dalam tahap investigasi ya. Meskipun memang dari beberapa kasus yang meninggal itu terbukti bahwa mereka ada yang mengkonsumsi sirup, tetapi ada juga yang meninggal tapi tidak pernah mengkonsumsi sirup. Jadi ini juga memang masih misterius. Sebagai contoh juga misalnya mereka yang mengkonsumsi sirup yang mengandung paracetamol, ada yang mengalami, ada juga yang mengkonsumsi paracetamol tetapi tidak terjadi. Jadinya ini memang masih abu-abu. Harapannya kita mudah-mudahan cepat ketahuan ini yang misterius ini sebetulnya penyebabnya apa, agar supaya memang masyarakat juga tidak bingung, orang tua tidak dilema, dan terutama kembali tenaga kesehatan agar bisa lebih merasa aman untuk memberikan obat yang memang rasional untuk orang-orang yang sakit
agar supaya efek obat itu memang bisa benar-benar jangka panjang ke depan, tidak ada efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat yang kita berikan. Ya, itu Baik, barangkali. saya ke Pak Awal. Silakan harapan Anda, Pak Awal. Ya, jadi harapan kami sebagai mewakili pemerintah kota bahwa dengan adanya berita-berita, saya harap bahwa seluruh masyarakat, apalagi terutama ibu-ibu yang mempunyai bayi, untuk tidak merasa panik dengan peredaran obat, karena kami beserta Dinas Kesehatan terus untuk menghimbau kepada pengusaha-pengusaha apotik untuk tetap tidak menjual sementara waktu obat-obat yang telah dilarang oleh BP POM dan Kementerian Pusat. Sambil kami menunggu keputusan dari pusat apakah memang itu harus ditarik atau tidak, kami senantiasa tetap turun ke masyarakat, apalagi pengusaha-pengusaha apotik ini, supaya tidak menjual dulu sementara obat-obat yang telah dilarang. Baik, terima kasih Pak Awal, terima kasih Dokter Nani sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi, antisipasi gangguan ginjal akut pada anak. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.